Sikat Swiss, sang juara Eropa ngamuk. Ronaldo menangkan Portugal. Gol Modric bawa Kroasia raih kemenangan perdana. Calafiori cedera absen lawan Israel. Cedera, Dani Olmo dipulangkan ke Barcelona. Yuk langsung aja kita simak berita lengkap Spasi Football News edisi kali ini guys. Check it out! Swiss versus Spanyol, tim Matador libas Nati 4-1. Spanyol bangkit dari hasil buruk di matchday pertama UEFA Nation League. Melawat ke Swiss, 10 pemain La Furia Roja menang telak 4-1. Gol Spanyol dicetak Joselu di menit keempat, Fabian Ruiz di menit ke-13. Swiss sempat memperkecil kedudukan lewat aksi Zeki Amdouni di menit ke-41. Spanyol kembali menjauh berkat gol kedua Fabian Ruiz di menit ke-77 dan Ferran Torres di menit ke-80. Dengan hasil ini, Spanyol naik ke peringkat kedua dengan raihan 4 poin, sementara Swiss berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Portugal versus Skotlandia, gol Ronaldo menangkan Selecao das Quinas 2-1. Laga Portugal versus Skotlandia digelar di Estadio da Luz. Portugal kebobolan gol cepat lewat aksi Scott McTominay di menit ke-7. Portugal kemudian bangkit dengan mencetak sepasang gol dari Bruno Fernandes di menit ke-54 dan Cristiano Ronaldo di menit ke-88. Hasil ini menempatkan Portugal di puncak klasemen grup A1 dengan perolehan 6 poin, sementara Skotlandia masih terkubur di dasar klasemen tanpa poin. Modric menangkan Kroasia. Kroasia meraih kemenangan pertamanya di UEFA Nation League 2024-2025. Menjamu Polandia, Vatreni menang 1-0 lewat gol Luka Modric di menit ke-52. Dengan hasil ini, Kroasia dan Polandia berurutan di peringkat kedua dan 3 Liga A Grup 1 dengan raihan 3 poin. Hasil lengkap UEFA Nation League hari ini. Luxembourg kalah 0-1 dari Belarus, Bulgaria menang 1-0 atas Irlandia Utara, Denmark menang 2-0 atas Serbia, Slovakia menang 2-0 atas Azerbaijan, Gibraltar bermain imbang 2-2 dengan Liechtenstein, Swedia menang 3-0 atas Estonia. Cedera Ricardo Calafiori rupanya lebih parah dari dugaan awal. Dia pun dipulangkan lebih cepat ke Arsenal dan harus melewatkan laga kontra Israel. Calafiori bakal menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal cederanya. Arsenal tentu tidak mau Calafiori absen lama karena mereka sudah kehilangan Mikel Merino. Cedera, Dani Olmo dipulangkan ke Barcelona. Usai laga melawan Serbia, Olmo menjalani pemeriksaan dan ternyata ditemukan cedera minor pada lututnya. Cedera ini dikhawatirkan bisa lebih parah andaikan Olmo dipaksakan bermain di jeda internasional kali ini. Alhasil Olmo pun dipulangkan ke Barcelona agar cederanya tidak makin parah. Barcelona juga lagi dilanda badai cedera pemain di lini tengah karena sudah kehilangan Gavi, Frenkie de Jong, dan Marc Bernal. Koeman coret Bergwijn karena main di Arab, kok tetap panggil Wijnaldum?
Ronald Koeman memberi perlakuan beda kepada Georginio Wijnaldum dan Steven Bergwijn yang sama-sama berkiprah di Arab Saudi. Ada alasan khusus di balik keputusan Wijnaldum dibawa ke Euro 2024 pada Juni sampai dengan Juli lalu. Gini punya masalah saat bermain di PSG dan pindah ke Arab Saudi adalah satu-satunya jalan agar ia bisa terus bermain. Selain itu, Wijnaldum sudah berusia 33 tahun, sementara Bergwijn pindah ke Arab di usia emasnya dan saat berada di top performa. Australia tak takut teror supporter Indonesia di Gelora Bung Karno. Timnas Australia akan dijamu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Australia, Keanu Baccus, menegaskan Socceroos tak takut dengan teror supporter tuan rumah. Baccus mengharapkan atmosfer pertandingan akan luar biasa. Pemain Mansfield Town FC itu mengharapkan hasil positif untuk Australia. Kondisi rumput Gelora Bung Karno prima untuk Indonesia versus Australia. Stadion utama Gelora Bung Karno sudah dibenahi menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Rumput yang dinilai sudah prima untuk Indonesia versus Australia. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus bisa memaksimalkan laga kandang. Menang 1-0 atas Lebanon, Malaysia juara. Laga Merdeka Cup antara Malaysia versus Lebanon berlangsung di Stadion Bukit Jalil. Malaysia menang 1-0, gol tunggal Harimau Malaya dicetak oleh Romel Morales di menit ke-33. Hasil itu membawa Malaysia juara Merdeka Cup 2024. Selamat Malaysia! Kembali ke Dortmund, Jurgen Klopp seperti pulang kampung. Jurgen Klopp akhirnya kembali ke Borussia Dortmund setelah selama 9 tahun menangani Liverpool. Akan tetapi Klopp hanya kembali ke di Borussia untuk berperan sebagai pelatih dalam sebuah laga perpisahan untuk Lukas Piszczek dan Jakub. Setelah laga, Klopp yang memiliki kenangan indah bersama Borussia Dortmund itu pun mengakui bahwa kembalinya ke Signal Iduna Park membuatnya seperti pulang kampung. Rasanya seperti pulang ke rumah, ada begitu banyak kenangan indah. Senang sekali bisa bertemu kalian semua lagi, ucap Klopp. Kekayaan Harry Kane meroket sejak gabung Bayern Munich. Harry Kane telah menggemparkan Jerman sejak pindah dari Tottenham ke Bavaria. Bukan hanya di lapangan ia meraih kesuksesan, pemain Inggris itu mencetak 44 gol dalam debutnya, meraih sepatu emas Eropa dan kekayaan bersihnya juga meningkat pesat. Kane masuk dalam Sunday Times Rich List untuk tahun 2024 dengan kekayaan bersih sebesar 75 juta pound sterling, naik dari 51 juta pound sterling pada 2023. Selain gajinya sebesar 400.000 pound sterling per minggu di Bayern, Kane memiliki bisnis sampingan properti yang dilaporkan bernilai lebih dari 13 juta pound sterling. Tierney Reinders dijuluki pemain super oleh Ronald Koeman. Gelandang berdarah Indonesia Tierney Reinders menjalani pertandingan terbaiknya bersama timnas Belanda sehingga mendapat pujian setinggi langit dari pelatih Ronald Koeman. Reinders mencetak gol dan assist dalam kemenangan telak The Oranje atas Bosnia-Herzegovina. Koeman memuji Reinders satu paket dengan Ziyech. Bersama dengan Tierney, dia membentuk kombinasi yang hebat. Tierney adalah gelandang yang super komplit dengan akselerasi yang bagus, ujar Koeman. AC Milan tuntut pembuktian Mike Maignan. Kiper utama AC Milan Mike Maignan masih terikat kontrak dengan Milan hingga musim panas 2026.
Namun dengan 2 tahun tersisa di kontraknya, pembicaraan mengenai masa depannya semakin memanas. Musim panas mendatang menjadi titik krusial bagi Rossoneri dengan Maignan. Dengan kontraknya yang tinggal menyisakan 1 tahun pada saat itu, Milan ingin memastikan bahwa mereka tidak kehilangan salah satu aset berharga mereka secara cuma-cuma. Klub berharap Maignan akan menandatangani perpanjangan kontrak. Cedera Nico Gonzalez tidak parah, Juventus bisa bernafas lega. Pemain Juventus Nico Gonzalez diperkirakan akan tetap bersama tim nasional Argentina meskipun mengalami cedera dalam kemenangan 3-0 atas Chili. Pemain berusia 26 tahun itu harus digantikan hanya 5 menit setelah babak kedua dimulai karena mengalami cedera di kaki. Kabar terbaru menunjukkan bahwa cedera yang dialaminya tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pelatih Juventus, Thiago Motta, yang juga sedang menghadapi krisis cedera dengan absennya pendatang baru di Juventus. Setelah jeda internasional, Inter terima kabar buruk dari Hakan Calhanoglu. Inter Milan memiliki masalah kebugaran setelah jeda internasional. Gelandang Hakan Calhanoglu mengalami cedera. Calhanoglu yang secara mengejutkan hanya jadi pemain pengganti dalam hasil imbang Turki melawan Wales, di mana pelatih Vincenzo Montella menjelaskan jika itu semua terjadi karena masalah kebugaran. Itu semua menjadi berita buruk yang harus diterima Inter Milan, khususnya bagi pelatih Simone Inzaghi yang sedang bersiap untuk menghadapi beberapa pertandingan besar. Presiden Fiorentina sindir Juventus usai Federico Chiesa dijual murah. Pemilik sekaligus Presiden Fiorentina, Rocco Commisso, menyindir Juventus yang menjual Federico Chiesa dengan harga murah ke Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Dia pun menyindir sinyonya tua yang hanya bisa menjual Chiesa seharga 12 juta euro meskipun dibeli senilai 60 juta euro dari Fiorentina pada musim panas 2020 silam. Commisso merasa sang pemain punya nilai pasaran jauh di atas itu. MU bantah anggapan literasi Ten Hag cuma seputaran ayat. Petinggi Manchester United angkat suara mengenai anggapan bahwa klub IPL ini kini lebih condong jadi Ajax cabang Inggris gara-gara Ten Hag. Salah satu petinggi Manchester United dan Ashworth menegaskan belanja yang dilakukan klub di musim panas ini bukan berdasarkan koneksi dari manajer Erik ten Hag semata, melainkan keinginan bersama dengan para penguasa di Old Trafford. Ashworth lebih lanjut mengatakan mereka cukup puas dengan para pemain yang mereka boyong di bursa transfer kali ini, meski setan merah sejauh ini terbilang tampil memble. Krisis bek tengah Barcelona justru untungkan Inigo Martinez. Salah satu pemain yang paling diuntungkan dalam situasi Barcelona saat ini yang sedang krisis pemain bertahan adalah Inigo Martinez. Bek Baskui berusia 33 tahun itu tampil cukup baik di awal musim, bermain di setiap pertandingan bersama Pau Cubarsí. Pemain veteran itu akhirnya berhasil mencatatkan clean sheet saat melawan Real Valladolid. Martinez direkrut secara gratis dari Athletic Club 2 musim panas lalu dengan kontrak berdurasi 2 tahun, tetapi ia memiliki klausul dalam kontraknya yang memungkinkannya bertahan setahun lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!